Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku semua? Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah Kaifa baik. halukum? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. qad altaqi fi hadhil masa'ul mubarakah. Oke, naharun mubarak. Baik. Oke, qabla nabda'u darsana fa'alaikum tad'u awalan. Dipimpin doanya. Ayo. Coba Ozi pimpin doanya. Oke, Rodi, marilah kita berdoa bersama-sama gitu. Ayo Ozi. Jangan lupa Pak Guru cara pimpin doanya. Dan biasa aja Rodi tubillah, baca doa belajar. Oke. Baca doa belajar. Rodi tubillah wabil islami dina Muhammadin nabiyya Zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selamat ya. Oke, selamat berjumpa lagi di pembelajaran daring kita. Kali ini materinya fikih ya. Pada pekan lalu Ustadz sudah share materi mereview kembali mengenai hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Oke, sebagaimana yang terdapat pada layar dan buku kalian, ada tahu bukunya? Buka halaman 4 coba. Ada. Sudah, buka halaman 4. Buka halaman 4. Jadi bukan di layar saja, di halaman 4. Sudah? Hal-hal yang dilarang ketika haid. Oke ya. Nomor 1, apa yang dilarang di situ? Sholat. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu yang gimana, anak-anakku ya? Sholat yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau yang kita tidak kerjakan tidak ada. Sholat wajib dulu itu yang gimana? Sholat wajib itu sholat yang 5 waktu. Nah, kalau yang sunnah gimana maksudnya? Kayak sholat duha. Sholat sebelum sholat 5 waktu. Betul ya, Naya, betul. Kan kita sudah pernah kerjakan pastinya. Sebelum sholat duhur itu ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, atau sholat duha, atau sholat tahajud, artinya sholat sunnah yang lain ya. Itu juga tidak boleh sementara selama lagi haid ya, tidak boleh dulu, istirahat dulu, rehat dulu ya. Kemudian nomor 2, apalagi yang dilarang? Puasa wajib ataupun kalau puasa yang sunnah. puasa wajib itu kayak gimana yang pernah kita kerjakan pernah yang kemarin tuh 1 bulan penuh disebut apa itu? Ramadan ya. Puasa Ramadan. Ada lagi namanya puasa nazar ya, puasa yang terjadi ya, ada puasa nazar juga ya. Puasa yang dilakukan karena berjanji sama Allah ya, saya berjanji sama Allah kalau saya lulus ujian atau lulus dapat prestasi, dapat juara, saya puasa 1 hari. Nah, ternyata dikabulkan, dapat juara, maka harus dikerjakan. Tapi kalau pas lagi haid, ya cari hari lain ya gitu. Nah, puasa sunnah seperti apa? Puasa sunnah. Puasa Senin Kamis. Oke, Senin Kamis. Puasa Nabi Daud ya, puasa Senin, puasa Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi selang-seling itu puasa Nabi Daud. Oke, kemudian ada puasa-puasa lagi yang Muharram itu kemarin ya, siapa yang
mau puasa bulan Muharram tanggal 1 Muharram kemarin ya, bulan Islam. Ya silahkan tapi kalau lagi haid tidak ya. Kemudian apalagi yang dilarang setelah itu? Nomor 3, berdiam di masjid ya, nongkrong di masjid, apa di dalamnya nongkrong, oke? Ya, asalkan tidak akan mengotori masjid. Nah, sebenarnya itu masih perbincangan, perdebatan, tapi kita untuk ilmu dasar dulu tahu dulu lah dilarang, apa dilarang. Nah, masalah perdebatannya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, itu nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah kuliah, nanti belajar masing-masing. Intinya tahu dulu bahwa kalau lagi haid tidak boleh nongkrong di dalam masjid. Ya. Sekali lagi di sini yang ya perempuan ini ya, Ozi ya, perempuan ya. Ozi kan laki-laki jadi nggak ada masalah ya. Ya, kecuali ya, sebab-sebab lain ya. Nanti dibacakan hadis-hadisnya. Kemudian apalagi yang dilarang bagi wanita haid? Tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran. Oke, bagi perempuan haid tidak boleh bawa, tidak boleh memegang. Oke, tidak boleh membaca dan memegang Al-Quran. Oke. Kita perlu garis bawahi bahwa ya. Ulangi dulu, saya ulangi. Perlu digarisbawahi, maksudnya perlu dikasih catatan di sini. Membaca. Nah, ada perbedaan pendapat di sini, anak-anakku, mohon didengarkan baik-baik. Masalah membaca, ada yang mengatakan boleh ya dalam keadaan tertentu. Contohnya, misalkan Indi, Reva, Naya hafal Quran misalkan. Hafal Quran, hafal 1 juz 30 hafal. Takut hafalannya hilang. Nah, salah satu caranya supaya nggak hilang kan harus dibaca, betul? Harus diulang-ulang, betul? Harus murajaah, betul? Betul. Nah, kalau tidak dimurajaah lupa nanti. Nah, keadaan seperti ini diperbolehkan ya, diperbolehkan. Meskipun tadi kalimatnya dilarang membaca ya. Ini kan begini, membaca maksudnya itu ada Quran kita baca toh? Nah, begitu ya. Tapi kalau untuk melafalkan saja, mengucapkan, mendemonstrasikan, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, nggak melihat Al-Quran misalkan ya, boleh ya. Kalau dengan cara tidak menyentuh ini ya, ada misalkan begini ya. Oke, ini Quran kecil namanya, tidak menyentuh ya. Boleh minta bagaimana caranya supaya lebih bagus lagi, minta tolong kakak tolong lihatkan bacaan saya di Quran, betul enggak? Jadi kakakmu yang merhatiin Quran. Oke. Jadi kakakmu di rumah yang melihat surahnya, kamu yang membaca, kamu yang mengucapkannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya seperti itu. Kamu yang ngucapin, kakakmu yang melihat Qur'annya. Oh, ada yang salah ini panjang pendeknya misalkan begitu. Jadi kakakmu yang koreksi. Kamu cukup melafalkan saja. Itu boleh. Yang dilarang apa? Memegang. Oke, ya mudah-mudahan bisa disimak. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Hah? Dosakah kalau kita pegang? Al-Quran ini kan kitab kita yang suci, kalamullah ya, harus dihargai betul-betul, bukan barang sembarang buku ya, bukan kayak buku pelajaran yang bisa dipegang meski bukan wudhu. Ini saja kalau tidak wudhu ya ada dilarang di wudhu dulu baru boleh megang. Bahkan sucinya ayat Al-Quran. Okay. Kita harus lebih menghargai ini daripada buku-buku yang lain. Oke. Seperti itu ya, Nay. Kalimat ini firman Allah ya. Kemudian apalagi yang dilarang setelah itu? Tawaf keliling Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Oke, ini ya mengandai-andai lah. Karena Pak Guru ini jujur saja tidak pernah naik haji. Tawafnya cuma di samping masjid itu, keliling masjid.
Samping masjid itu ada miniatur Ka'bah itu ya kita. Cuma nyampe situ, tidak pernah ke sana langsung. Mungkin kalian pernah naik haji atau umroh? Barangkali dari kalian. Raffi pernah, Raffi. Oke, kita doa sama-sama. Ya Allah, mudah-mudahan salah satu dari kita ada yang naik haji atau umroh. Amin. Amin. Oke ya, dilarang. Di sana itu boleh melakukan lain-lainnya kayak berkunjung di Gunung Gua Hira ya, tempat Rasulullah bersemedi bersembunyi waktu dikejar kaum kafir Quraisy, boleh lagi berada di luar Ka'bah, boleh. Ya, yang dilarang itu keliling-keliling ya, keliling Ka'bah pas lagi haid ya, dilarang. Oke. Nah, berikut ini ada dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Jadi kalau sudah bicara dalilnya berarti kita harus dengarkan. Ya, satu ya, mengenai salat, larangan salat. Dalilnya apa? Faida aqbalatil haidah fada'iyas shalah. Oke, apabila datang waktu haid, silakan dibaca di buku itu ada ya. Idza aqbalatil haidah fada'iyas shalah. Oke. Coba baca sama-sama atau baca Ozi nomor 1. Yang sholat. Iyo, bisa tuh baca Arab kan sudah Quran tuh? Baca hadis ini sudah bisa tuh baca Arab asli. Oke, nanti ganti satu. Salat Nabi. Oke, sallallahu alaihi wasallam. Baca langsung saja. Idza aqbalatil haidah. Iza aqbalatil haidah. Fada'iyas shalah. Kami jarang baca Al-Quran. Wih, kok jarang baca Quran? Berarti tidak pernah mengaji kan? Jarang, saya bisa. Oke, Ustaz saja yang baca ya, makan waktu. Oke, didengarkan. Kalian lihat di buku itu. Oke, begitu pula ya, Malik. Idza qabalatil haidah fada'iyas shalah. Apabila datang waktu haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat, tidak sholat dulu. Oke, tidak sholat dulu. Kemudian ini diriwayatkan Bukhari atau muttafaqun alaih di situ. Kemudian nomor 2 tentang puasa, apa dalilnya? Oke. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah bila si wanita sedang haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Oke, hadis riwayat Bukhari. Oke, siapa yang mau baca nomor 2 ini yang bisa? Siapa yang lancar membaca Quran? Saya lancar tapi malu. Oke lah, coba ya Hanif. Nomor 2 puasa. Alaisa. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Oke, artinya apa? Bukankah? Bukankah wanita yang haid tidak mengerjakan sholat dan puasa? Oke ya, puasa. Oke, nomor berikutnya berdiam di masjid ya, Ustaz dulu. Fa inni la uhillal masjida li haidin wala junubin. Oke, saya ini Rasulullah yang berbicara ya. Rasulullah bilang, saya tidak menghalalkan atau melarang keras bagi yang haid dan junub. Nah, junub nanti itu dibahas. Masuk atau berdiam dalam masjid. Oke, riwayat Abu Daud itu di bukumu itu ya. Abu Daud. Oke, siapa yang mau coba membaca yang nomor 3 ini?
Oh, coba Reva deh, suaranya Reva. Jadi, potongannya saja langsung. Fabini ahulla Uhil. jidaliha izin wala junub. Oke, artinya apa, Nak? Artinya saya tidak menghalalkan orang yang haid dan junub dalam masjid. Oke, dalam masjid ya. Tidak boleh, tidak menghalalkan, dilarang keras untuk nongkrong, duduk, padahal dia sedang haid. Kita hargai ya, kita ambil sisi bagusnya saja ya. Oke. Nomor berikutnya yang memegang, membawa, membaca Quran ya. Baca. Dalilnya la taqra'ul haidu walal junubu minal Qur'ani syai'an. Haram bagi seorang yang junub dan wanita haid membaca Quran. Oke, siapa lagi yang mau coba baca ini? Saya pakai. Oke, coba. Saya Pak Guru? Iya. Alif. Oh, Malik. Kemana, Pak? Ini. Yang tawaf, Pak. Yang membaca Quran. Kamu lihat enggak buku? Yang membaca Quran. Itu di bukumu nomor 4 halaman 5 itu kalau. Bentar, Pak. Ya, ngapain dari tadi? Nomor 4 tidak diperkenankan. La taqra'ul haidu walal junubu minal Qur'ani syai'an. Oke, apa artinya? Haram bagi seorang junub dan seorang wanita haid membaca Al-Quran. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan bisa diserap ini larangan-larangan. Oke, kemudian nomor 5 masalah tawaf. Faf'ali ma yaf'alul hajj ghair an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakanlah haji sebagaimana orang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Oke, coba Aura Malike. Guru mau tanya, kenapa sedikit sekali yang Iya, berarti enggak nyimak kemarin dijelaskan. Kan udah dikasih tahu sama Bu Fatmi. Kalau pada nggak masuk. Berarti alfa. Kalau enggak masuk berarti alfa. Kalau sudah ingatkan Guru terus gimana? Pak Guru. Ada dia kasih tahu kita di grup kalau mau Coba Aura Melika coba tes baca. Oke, kita lanjut aja belajar. Yang rugi mereka-mereka yang nggak hadir. Kalau hadir bisa nyimak lebih bagus, Pak. Ayo tes Aura. Pak ma yaf'alul hajju aira an la tatufi bil baiti hatta yathuri. Oke, apa salah sedikit ya. Oke, artinya apa? Kerjakanlah Sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Oke ya, biasanya ini problem
problemnya bagi tantangannya bagi orang-orang ibu-ibu atau kakak-kakak perempuan yang sedang naik haji. Nah, kalau naik haji kan itu jumlahnya cukup lama, maksudnya 1 bulan itu ya, 1 bulan, dan 1 bulan itu pasti bagi wanita-wanita akan mengalami namanya haid dalam 1 bulan tersebut, entah di minggu awal atau di minggu terakhir, ya. Pak Guru tanya, oh Ida sudah mau masuk Zoom nih. Iya, silahkan. Oke, ya. Namun pemerintah sudah memberikan solusi, diberikan tablet atau ada namanya tablet anti untuk tidak haid dulu, biasanya seperti itu ya, diberikan tablet untuk menunda haid dalam kegiatan berhaji biasanya. Oke, suatu saat nanti kalian akan paham. Siapa yang mau masuk? Ini Pak Guru nanti absen atau foto saja, ini enggak ada. Oke. Pak Guru absen aja Pak, biar ketahuan. Iya, ini saya ya. Saya ambil gambar. Oke. Supaya ditahu orangnya. Oke, save VK. Ini siapa nih yang kontak to audio? Siapa? Masih audionya masih belum masuk. 29. Connect to audio. Bahkan Ustadz sudah sampaikan kemarin, baik saya maupun Ustadzah Fatmi, Bu Fatmi sudah sampaikan hari ini tetap dulu, kecuali minggu depan toh kembali atau pindah hari apa? Terus itu Khairah terangkan ada di grup informasi yang kalau agama yang Zoom di pelajaran apa, yang classroom di pelajaran apa. Kenapa masih nanya kayak baru masuk saja, kan sudah berhari-hari. Oke, kita pindah ke materi berikutnya. Setelah Hukum mandi wajib janabah. Oke, istilah Arabnya janabah, mandi wajib. Oke, anak-anakku, satu pertanyaan penting. Ya. Satu lagi yang perlu kalian pahami baik-baik bagi aura yang sudah tinggi besar ini ya. Mungkin tidak lama lagi baru mungkin sudah atau koi ini yang sudah tinggi besar badan-badannya ya. Oke. Atau Zalfa ini sudah tinggi besar, nanti tinggal menunggu waktunya bagaimana itu haid, bisa tanya ke bunda-bundanya. Kemudian, nah setelah katakanlah sudah paham tentang haid tadi dan larang-larangannya, apa yang harus dilakukan Pak Guru kalau sudah selesai haid, sudah 5 hari atau 7 hari? Mandi wajib. Oke, mandi wajib. Iki mandi wajib ini bukan sekadar mandi bebek ya, kayak mandi bebek berangkat sekolah. Ceprak cepuk kayak orang asal guyur saja. Beda. Ada perbedaannya, ada tata caranya. Bukan asal gosok-gosok pakai SpongeBob itu yang asal sabun aja benda, ya. Ada tata caranya, ada etikanya. Di antaranya ya doa, ada doanya. Silahkan dibuka di buku. Ya. Iya Pak Guru, sudah ada. Oke, halaman 6 coba ya, halaman 6 itu. Oke, ada niatnya. Oke, kalau nggak bisa lancar baca, Ustaz dulu baca. Nawaitul ghuslal al-jinabah li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani anil haidi fardhon lillahi ta'ala. Wah, panjang sekali Pak Guru. Ya, kalian harus hafal itu. Kalau kalian nggak baca ini nggak sah mandinya. Ayo. Ini Ustadz mau tagih nih, ya termasuk laki-laki karena ini belajar ya, enggak apa-apa. Oke. Kan kita kan Pak Guru kan tidak lagi. Iya nanti Gusli Janabah. Di pelajaran selanjutnya Pak Guru. Laki-laki nanti ya, oke. Itu niatnya ya, harus kalian hafal, nanti ada tagihannya. Kita ketahui dulu hukum mandi wajib itu apa? Wajib. Wajib itu harus dan harus titik, tidak boleh tidak. Oke.
Ingat dan caranya wajib beda. banget. Wajib. Ingat tak masuk Guru, bahkan ya. Hah? Kira mandi sunnah. Kira mandi sunnah. Mandi Ini bukan mandi sunnah, mandi wajib. haid. Haid itu wajib lah. Ya. Mandi sunnah itu kalau mau ihram itu mandi dulu, itu mandi sunnah. Itu kalau mau naik baju pakai mau ihram. Oke, ini setelah haid. Mandi wajib. Kapan Pak Guru mandi wajib? Ya setelah selesai haid tersebut langsung mandi. Misalkan jam 4 sore sudah tidak lagi keluar darah haid, mandi jam 4.30 atau sekaligus seperti itu. Jadi jangan tunda-tunda lagi karena akan datang waktu sholat maghrib. Berarti mandi dulu. Yang kalian harus kerjakan itu sholat maghribnya, ya. Karena sudah lewat jam 4, sudah lewat jam asar, ya kalian harus mandi sebelum datang waktu sholat maghrib. Oke ya. Hukumnya wajib. Oke, agar dapat melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, sudah mau habis ini 10 menit lagi. Oke. Hadisnya apa? Oke. Dzalika li'irkun wa laysat bil haid fa idza aqbala dzil haidah fa da'a salat wa idza adbarat faghtasili wa salli. Ada yang bertanya. Oke, seorang perempuan ini ceritanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu mengalami istihadah. Istihadah apa itu, masih ingat? Darah haid. Darah kotor, istihadah darah. Iya, darah haid tapi darah kotor yang keluar di luar hari normalnya orang haid, 5 atau 7 hari selebihnya itu ya. Oke, kemudian saya mengalami istihadah ya Rasulullah. Rasulullah bilang kalau warnanya merah ya, merah segar yaitu haid, tapi kalau sampai merah kehitam-hitaman, oke, maka hendaklah berhenti sholat. Oke, hendaklah berhenti. Oke, kalau merah segar berhentilah sholat, tapi kalau tidak demikian maka berwudulah ya dan kerjakanlah sholat seperti itu ya. Jadi kalau istihadah boleh melakukan wudu karena itu hakikatnya bukan darah haid katanya ya. Kemudian niatnya, oke, tata cara mandi wajib. Bapak guru ini ambil gambar dulu. Ambil gambar lagi. Aku lebih enak jadi laki-laki daripada perempuan. Ya 50-50 loh, laki-laki juga ada enaknya, ada enggaknya, perempuan juga ada enaknya, ada enggaknya. Saya sudah pernah sampaikan, dibilang enaknya apa? Berarti kan ya boleh santai-santai dulu lah, tidak sholat. Dengar tuh, kalau laki-laki sholat terus ya itu. Jadi perempuan ada liburnya, ya nggak apa-apa karena memang itu ketentuannya. Ya. Tapi nggak enak kalau nggak sholat, nggak dapat pahala dong. Ya itu sudah ketentuannya. Tidak sholat bukan berarti nggak dapat pahala, bisa dilanjut di hari lain. Sebagai gantinya yaitu ya menahan sakit. Kalau haid itu ada yang sakit banget katanya ya. Ambil gambar lagi. Oke. Satu ya. Baca nih. Baca niat. Coba semuanya membacalah kalau bisa. Oke. Nawaitul gusla jinabah liraf'il hadasil bari anjami'il badani fardon
lillahi haidi ta'ala. ta'ala. Oke ya. Yang perlu diketahui, niat ini dibaca juga bagi laki-laki kalau dia mimpi basah. Oke, saya ulangi. Niat ini dibaca bagi laki-laki juga kalau dia mimpi basah, tapi tidak perlu diucapkan anil haidi ya. Cukup dibaca sampai an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Kalau perempuan lirafil hadasil akbari anil haidi fardhon lillahi ta'ala. Kalau laki-laki berhenti di situ saja. An jami'il badani fardhon lillahi ta'ala, karena yang haid itu cuman perempuan. Dan yang mimpi basah itu cuman laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi ada ketentuan beda masing-masing ya. Jadi jangan kecampur, laki-laki baca niatnya haid, perempuan baca niatnya mimpi basah, kebalik ya, kebalik. Kemudian bencong. Bencong pun tetap laki-laki ya. Oke, 2. Meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Nah, ini perlu dijelaskan juga ya. Ingat ya, kalau mandi kan mandi biasa itu ya baca doa masuk WC langsung main sikat guyur biar main gosok sabun. Oke. Usap sini, usap sana, selesai. Tapi kalau mandi wajib ada aturannya, oke? Meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh ya. Nah, di riwayat yang lain mohon didengarkan. Bagi yang selesai haid, itu disiram dulu kepalanya, pakai kepalanya, kemudian pakai sampo, setelah itu wudhu ya. Ini ya sunnah-sunnah mandi wajib ini, membaca basmalah dan untuk mengawali mandi. Kemudian 2, berwudhu, tahu wudhu tuh? Jangan sampai Anda tahu lagi wudhu. Wudhu disisakan, kakinya jangan disiram dulu, diusap-usap. Jadi wudhu seperti biasa kecuali kaki ya. Kaki nanti disiram kalau sudah selesai mandi janabah. Kemudian menggosok seluruh tubuh dengan telapak tangan ya. Kalau ada spons pakai sabun lebih bagus lagi. Spons, jangan coret-coret layar. Awas itu. Kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Nah, jadi nyiramnya bagian kanan dulu 3 kali ya. Kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali, baru air seluruhnya dari kepala ke semua badan. Paham sampai sini? Ustadz ingin sekali kalian itu ya bisa ada simulasi atau demonstrasinya ini supaya paham atau tidak, karena lewat daring begini. Kalian praktek mandi tapi mandi biasa pakai seragam sekolah, ibaratnya gimana? Nanti kalian praktekkan, itu perlu. Baca niatnya tolong dihafalkan. Ustadz mau tagih ini pekan depan, Sabtu depan setoran baca niat mandi wajib. Pak Guru, kalau sebentar bisa? Kalau sebentar bisa? Jangan lihat buku, sudah hafal kah? Ustaznya saya kasih waktu 1 pekan lah. Kalau sudah ada ya nanti saya tagih satu-satu. Kita tutup pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah join dan tolong sampaikan bagi yang berhalangan untuk join. Bisa kalian kunjungi di YouTube. Dan tadi ya mohon anakku ya, PJOK siapa yang sudah lihat videonya? Aura belum. Hanif belum. Tapi saya belum kerjakan. Indi sudah lihat videonya PJOK Anda. Khaira, hai. Belum. Abdi. Belum. Bukan, sebenarnya tidak ada PR. Tugasnya hanya menyalin ringkasan materi yang sudah Ustadz kasih di deskripsi video.
Karena buku PJO kamu itu punya apa enggak PJOK-nya? Punya. Iya, kalau kalian punya PJOK itu kan banyak sekali kan materinya. Banyak. Itu makanya Ustadz kasih ringkasan, batasan-batasan supaya nggak bingung belajarnya kalau ulangan. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, insyaallah video pembelajaran ini upload di YouTube supaya teman-temanmu yang tidak join dan dianggap alpha ini bisa gabung, bisa melihat di YouTube. Oke, termasuk ringkasannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.